eh, qadami ar-Rahman. Qadamai ar-Rahman. Qadamai ar-Rahman. Qala Abu Mansur al-Azhari was-sahihi an Ibni Abbas fil kursi ma rawahu as-Sawri wa ghairuhu an Umar ad-Dah Ammar. an Ammar ad-Dahni an Muslim al-Batini an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas annahu qala al-kursi mawdu al-qadamain wa ammal arsyu fa annahu la yuqdiru qadaruhu wa hadhihi riwayah ittifaq ahlul alim ala sahatiha walladhi ruya an Ibni Abbas fil kursi annahul alim falaysa mimma yasbitahu ahlal ma'rifah bil akhbar. Asalis idza sahha 'anis sahabi aw at-tabi'in qawlani mukhtalifani fit tafsiri wala kinahu al-jam'i bainahuma fahuma kal qawlaini illa idza dalla ad-dalil ala annahu raja'a an ahdahima. Ar-rabi' jam'u marwiyat as-sahabah wa tabi'in fi tafsiril ayah adilla 'alal maqsud walidha yalzimul ihtimami bi jami'i marwiyatihim fiha. Al-khamis laisa kullu ikhtilaf waruddu anhum ya'iddu ikhtilafa kama kama sayrudu fi ikhtilaf at-tanwi at-tanwi. Sadis hal yajuzu ihdath qawlu ba'da ijma'ihim ala qawli fil ayah amla fil mas fil mas fil mas'uliyah tafsir. Fil mas'alati tafsilun. Ya, fil mas'aliyati tafsil. In kana al-qawlul muhaddis mudada liqawlihim fahuwa mardud ghair maqbul wa in kana ghairu mudada bil tahtamillahu al-ayah fa innahu yuqbil li'annahu laisa mukhalafa lahum fil qawlu wasayati dzakarul qa'idah fi hadzal mawdu'i. Baik, jazakallahu khairan ya Madaniyah al-qiraah. Idan fi akhiri min bahsi at-tafsir as-sahabah wa tabi'in wa huwa tambihat, ya. Apa itu tambihat? Ya, perhatian, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan seputar tafsir sahabat dan tabi'in. Al-awwal la budda minal i'tina'i bi sihhatis sanad. Yang pertama adalah harus senantiasa memperhatikan kesehahan atau kesahihan sanad. Ya. Al-i'tina al-ihtimam, ya. La budda minal ihtimam bi sihhatis sanad. Harus senantiasa diperhatikan kebenaran sanad, ya, sahih, ya, sahih kesahihan atau kesehatan sanad. Wa illa u'tubira al-qawlu qawlan mujarradan fit tafsir. Kalau tidak diperhatikan sehat sanadnya, maka dianggap, ya, u'tubira dianggap al-qaul perkara tersebut adalah mujarradan fit tafsir. Hanya sebagai tafsirnya saja. Ya. Jadi bukan
apa namanya, bukan dari sahabat dan tabiin misalkan. Maka ketika itu memang tafsir Al-Quran, bukan berarti tafsir dari sahabat dan tabiin, tapi dari orang yang menyebutkan itu sendiri. Ada al-awwal ya, labudda minal i'tina awil ihtimam bisihhati sanad. Wasaniyan labudda min jam'i turuqit tafsir anis sahabi awit tabi'in. Yang kedua adalah harus nantiasa mencari cara-cara tafsir dari berbagai sahabat dan tabi'in, disatukan ya. Labudda min jam'i itu menyatukan. Harus berusaha menyatukan metode-metode tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Harus senantiasa menyatukan ya. Artinya ya misalkan menurut Ibnu Abbas apa, menurut Ibnu Mas'ud apa, menurut Ibnu Umar apa, bagaimana pendapatnya, kemudian dari tabi'in siapa gitu kan. Untuk apa? Litamyizil ikhtilaf fi riwayat anhum man nazar fiha. Untuk memilah ya, untuk memilah perbedaan pendapat dalam riwayat tentang mereka dan juga untuk memberikan penilaian wan nazar, penilaian tentang apa yang disampaikan oleh sahabat ataupun tabi'in. Jadi harus berusaha. Pertama, kedua adalah jamun. Ya, jamun itu menyatukan, menyatukan. Ya sebenarnya mengumpulkan dulu ya, mengumpulkan dulu metode-metode tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin, kemudian ya disatukan, ditamyiz untuk memilah perbedaan pendapat yang ada mereka. Contohnya kan, mislu maruwiya an Ibnu Abbas di tafsir kursi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa makna al-kursi adalah al-ilmu. Al-kursi adalah al-ilmu. Au bi annahu mawdi'u qadamai ar-Rahman, atau bahwa makna al-kursi adalah tempat apa namanya, diletakkannya dua kaki Allah. Mawdi'u tempat, qadamai dua kaki ar-Rahman. Qala Abu Mansur Al-Azhari. Nah, ini dikomentari oleh Abu Mansur Al-Azhari, was-sahihu an Ibnu Abbas fil kursi. Adapun yang benar adalah menurut Ibnu Abbas dalam makna al-kursi. Rawahu Sauri, diriwayatkan oleh Sauri wa ghairuhu an Amr ad-Duhni an Muslim al-Batin an Sa'id ibn Jubairin. An Ibnu Abbas anahu al-kursi mawdi'u al-qadamaini. Jadi Ibnu Abbas itu ada dua pendapat kan, menurut dia ada ilmu, yang kedua mawdi'u qadamain. Tapi yang diambil yang keduanya itu kan, yang ini yang benar kan. Wa amal arash fa innahu la yuqdaru qadruhu. Adapun arash itu tidak ada batasnya. Ya, tidak dibatasi ketetapannya. Yang penting kita tahu ada arash ya kan. Wa hadhihi riwayatun ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha. Ya. Jadi arash itu tidak ya la yuqdaru qadruhu. Nah, ini riwayat yang disepakati oleh para ulama. Ya udah, katakan aja arsh itu la yuqdaru qadruhu. Walladzi ruwa Ibnu Abbas fil kursi anahu al-ilm falaysa mimma yusbituhu al-ma'rifah bil akhbar. Adapun tadi yang disebutkan di pertama ya, lewat Ibnu Abbas bahwa al-kursi itu ada ilmu, itu para ulama enggak menetapkan atau istilahnya si hasanatnya dipertanyakan. Falaysa mimma yusbituhu al-ilmi wal akhbar. Jadi kesahihan sanadnya dipertanyakan sehingga kata yang mengatakan oleh apa yang menyebutkan Ibnu Abbas itu menyebutkan kursi adalah al-ilmu dan juga maudhi'ul qadamain, ini yang lebih tepat adalah maudhi'ul qadamain, bukan al-ilmu, karena kata-kata yang menyebutkan ilmu itu tidak ya apa tidak sahih ya, atau dipertanyakan kesahihannya. Tsumma at-tanbihat as-salis ya. Tanbih as-salis, idza sahha an sahabi aw tabi'in qawlani mukhtalifan fi tafsir wala yumkinuhul jam'u bainahuma fahuma kal qaulaini. Kalau ada riwayat yang sahih dari sahabat, ada riwayat yang sahih dari tabi'in ya. Dua pendapat ini berbeda-beda. Qaulani mukhtalifan, perkataan yang berbeda fi tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an, wala yumkinuhul jama', dan tidak mungkin disatukan. Ya, tidak mungkin digabung. Jadi misalkan sahabat menyampaikan tafsir ini maknanya begini, atau tabi'in maknanya begitu ya, berbeda antara yang begini dengan begitu. La yumkinul jama', tidak mungkin disatukan bainahuma di antara keduanya.
Maka apa yang harus kita simpulkan? Fahuma kal qaulaini. Berarti ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang tidak boleh dihilangkan satu sama lainnya karena kedua-duanya sahih. Illa idza dalil ala annahu ruji'a an ahadihima, kecuali ada petunjuk, ada dalilnya bahwa salah satunya lebih tepat untuk diambil atau salah satunya dijadikan rujukan dari dua pendapat tadi. Jadi kalau misalkan sama-sama kuat gitu kan antara pendapat sahabat dengan para tabi'in, berarti dua pendapat ini diambil kedua-duanya. Tapi kalau ada satu yang lemah atau yang ada dalil menunjukkan kebenaran salah satunya, maka yang diambil adalah salah satunya, tidak dua-duanya. Ada at-tambi as-salib. Tsumma ar-rabi yang umariyah sahabu wa tabi'in fi tafsir ayat adallu al-maqsud. Ya, bahwa menyatukan riwayat dari sahabat dan tabi'in dalam nafsir ayat itu adalah tujuan yang pokok ya, adal ya, tujuan yang lurus atau tujuan paling tepat ya. Walida yalzimu al-ihtimam bi jam'i marwiyatihim fiha. Oleh karena itu ya adalah ya harus menjadi perhatian dalam menyatukan riwayat-riwayat mereka. Jadi ya kan kama arafna di anna ar-riwayah fi turki at-tafsir hunaka aqwali au aqwali sahabah wa tabi'in. Nah, ini harus kita cari riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in dalam nafsir ayat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalu al-maksud, adalah merupakan apa tujuan yang utama yang harus dilakukan. Oleh karena itu, yalzamu al-ihtimam bi jam'i marwiyatihim. Ada keharusan memberikan perhatian, menyatukan atau mengumpulkan riwayat-riwayat mereka. Tsumma khamisan, laisa kullu ikhtilafin waridin anhum yu'iddu ikhtilafan kama sayridu fi ikhtilafi tanawwu'. Bahwa tidak semua ya, laisa kullu, tidak semua ikhtilaf perbedaan yang muncul dari mereka waridun muncul ya, waridun dari mereka muncul dari mereka yu'iddu ikhtilafan atau yu'addu ikhtilafan kama sayridu fihi ikhtilafi at-tanawu. Ya, jadi tidak semua perbedaan pendapat yang muncul dari tabi'in atau sahabat itu adalah perbedaan yang apa? Perbedaan yang tumpang tindih enggak. Ya, tapi disebut dengan ikhtilafut tanawu. Nanti akan sebutkan atau dibahas tentang ikhtilafut tanawu. Perbedaan karena keragaman. Perbedaan karena corak ya, corak dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tumal akhir hal yajuzu ihdas qaulu ba'din hal yajuzu ihdas qaulin bada ijma'ihim ala qaulin fil ayat amla. Ya. Apakah boleh diperbaharui? Nah, itu kan. Boleh nggak diperbaharui pendapat setelah disatukan semua pendapat-pendapat dari sahabat dan buku dari tabi'in? Atau tidak boleh? Nah, ini yang juga penting ya. Boleh nggak diperbaharui? Ah, kayaknya nih lebih cocok begini nih, gini. Walaupun dia sudah baca ayat-ayat, tafsirnya dari kalangan sahabat begini, dari kalangan tabi'in begitu. Wahada fil masalah tafsilun. Di sini ada perlu dirincikan. In kana al-qawlu al-muhdas mudhadan di qaulihim fa huwa mardudun ghairu maqbul. Kalau memang apa yang disampaikan pendapat atau perkataan yang baru itu mudhadan bertolak belakang, ya misalkan kan sudah dibaca menurut sahabat begini, menurut sahabat begitu. Tapi datang lagi yang baru dilakukan oleh seorang mufasir, nggak diambil dua-duanya, ya. Walaupun sudah berusaha disimpulkan, tapi nggak dapat itu, nggak ketemu. Nah, kalau bertentangan, in kana al-qaulu muhdas mudhadan li qaulihim fa huwa mardudun ghairu maqbul. Kalau misalkan memang pendapat yang baru tersebut mudhadan bertentangan, kontradiksi dengan perkataan para sahabat, maka ditolak, tidak boleh diterima. Wa in kana ghairu mudhadin tahtamilul ayat fa innahu yuqbal. Nah, kalau misalkan tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, bahkan memungkinkan ya, memungkinkan maksud yang di dalam ayat itu adalah demikian, fa innahu yuqbal, maka itu bisa diterima.
Li'annahu laisa mukhalafan lahu fil qawli. Karena itu bukan berarti bertentangan, ya. Bukan berarti bertentangan dengan pendapat yang disebutkan oleh para sahabat maupun tabi'in. Nah, ini akan dibahas saya di zikrul qaidah fi hadzal maudhu. Akan dibahas pada pembahasan tentang kaidah-kaidah tafsir. Baik, hada idan tambihat, ya. Hal min soalin, baik tunna. Baik, namsi ila khamisan, ya. Tafsir Al-Quran bil lughati. Tafsir Quran bil lughah. Baik, ikra'i ya u'ud au tuti safarian. Khamisan, tafsirul Quran bil lughah. Al-maqsud bihi tafsirul Quran bil lughatil arabi. Wa sababu i'tibari hadha tariqan min tariqil tafsir huwa nuzulul Quran bil lughatiha wa i'timadihi asali biha fil khitab. Wa mimma yadullu ala i'tibaril lughati tariqan min turuqit tafsir al-hadis as-sabiq fi tafsir nabawi anistishka apa ya Ustaz? An istik Nah, anis anis Anistiskalis. an Anistiskalis sahabat. istishkalis sahabati li zulmi. Hmm? Li zulmi Ustaz Ah, mizul misalnya. fi qawlihi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin wa wajhuhu dalalatun hadzal asar anna sahabati qad fasiru az-zulmu bima qad Fassaru fassaru zulma. az-zulma bima ya'rifunahu min lughatihim wa lam yankiru alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadha bal arsyadahum ilal muradi bizulmi fil ayah wa mimma yadullu alaihi kadzalika i'timadi sahabati wat tabi'in ala lughati fi tafasirihim واستش واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية في القرآن ومن ذلك تفسير الساهرة بالأرض فقد ورد ذلك عن ابن عباس و وعك وعكرمه 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 والحسن وقاتده ومجاهد وسعيد والضحاك وابن زيد بل بل شدد الأستاذ Bal syaddadal ulama alaman fasal Quran. بل شدد العلماء على من فسروا القرآن وهو غير عالم بلغة العرب كما روي عن مالك ومجاهد وغيرهما وقد حك وقد حك حكى Maka وقد حكى صاحب كتاب حكى مقدمة المباني إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة قال مالك لا أوتي برجل يفسر كلام الله وهو وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. baik, nakalan, nakal, ya. Baik, kita kira idan namsi fitur tafsir al-khamis, ya. Fayaqul khamisan tafsir Quran bil lughah. Ya. Jadi kalau kita runutkan yang pertama adalah tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran di sunnah Rasul, di sunnah Nabawiyah, sama biaqaul sahabat, biaqaul tabi'in, ya. Nah, sekarang yang kelimanya adalah tafsir Quran bil lughah. Bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa Arab.
Atau dengan bahasa dulu ya, bahasa. Nah, al-maksud bihi tafsir Quran bil lughatil Arab. Maksudnya adalah tafsir Quran dengan bahasa Arab. Limaza di anna sababu i'tibari hadza tariqah min turuqit tafsir, ya sebab ya digunakannya metode seperti ini dalam tafsir Quran yaitu bil lughatil Arab, nuzulul Quran bil lughatiha. Ya kita tahu bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Wa'timaduhu asalibuha fil kitab. Bahkan juga apa namanya sandarannya ya sandaran metodologinya juga dalam menyampaikan itu bahasa Arab. Yang dituju juga orang Arab ya. Walaupun nanti ada yang umum ya. Wa mimma yadullu ala tibari lughat tariqan min turuqit tafsir al hadis as-sabiqun. Nah, di antara dalil dibolehkannya bahasa Arab menjadi salah satu metodologi tafsir ya adalah hadis yang sebelumnya kita sebutkan ya, yaitu fi tafsir Nabawi. Tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam an istisqal sahabat, adanya kesulitan istisqal, kesulitan as-sahabah zulmi, memaknai kata-kata zulm oleh sahabat ya. Fi qauli ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang beriman yang tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Ya. Apa yang ditafsirkan oleh Nabi tentang ini? Adalah bahwa az-zulm itu adalah syirik. Ya. Cara bahasa az-zulm itu bisa diartikan dengan asyirku. Padahal sahabat mengenai bahasa Arab. Az-zulm itu maknanya adalah apa? Wal usyai'i fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi sama-sama ya, bahasa juga. Nah, wa wajhu dilalati hadzal asar anna sahabat qad fasurjuma bima ya'rifanahu min lughatihim. Nah, adapun petunjuk dari asal ini ya tentang maksud dibolehkannya tafsirkan bil lughah, anna sahabat qad fasaru zulma, bahwa sahabat menafsirkan kata zalim itu bima ya'rifunahu min lughatihim, dari apa yang mereka pahami secara bahasa ya, bahasa mereka kan. Ya kata tadi kan zulum itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Ya, secara bahasa makna zulum adalah demikian. Dan ini walam yunkir alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadza. Nabi juga enggak mengingkari, benar memang. Ya kata zulum itu adalah wa usyai fi ghairi mahalihi. Namun Nabi juga tetap memberikan petunjuk, memberikan arahan bal arsyadahu ilal murad bisuni fil ayat. Tapi dalam ayat kata zulm itu bukan hanya itu, ya, bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya saja, tetapi maknanya juga dengan asyirku. Nah, asyirku juga bahasa Arab ya, bahwa zulm adalah kemusyrikan. Ada idzan bil lughah kan. Wa mimma yadullu alaihi kadzalik. Nah, ada juga petunjuk lain, i'timadu sahabat min ala lughah ya. Pedoman apa namanya sandaran ya atau fondasi lah ya, fondasi sahabat dan tabi'in menggunakan bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran dan tafsiran-tafsiran mereka kan. Wastishhadu bi sya'ril Arab, bahkan juga mereka menggunakan apa namanya dalil lain yaitu dengan syair-syairnya Arab. Syair ya, asy'ar, syair-syairnya Arab. Wa asalibuha, dan metodologinya dibayar ma'anil lughawiyah fil Quran, untuk menjelaskan makna secara bahasa dalam Al-Quran. Contohnya ya, wa min zalika tafsir as-sahirah. Mana sahirah? Faqalu al-ard. Ya. Hal ataka apa di mana nih ayatnya ya? As-sahirah itu. Min zalika tafsir kalimat sahirah bil ardi. Ya. Faqad warada dzalika an Ibnu Abbas. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa Ikrimah, wal Hasan, wa Qatadah, wa Mujahid, wa Sa'id, wa Tuhab, wa Zaid. Oh, ini ada satu sahabat yaitu Ibnu Abbas, lalu setelah itu para tabi'in, baik itu Hasan, Qatadah, Mujahid, Sa'id, wa Tuhab, wa Zaid, yang mereka
mengartikan kata sahira itu dengan al-ard. Cara bahasa sahira adalah al-ard. Jadi jelas nih ya. Dan di sisi lain syaddadal ulama, ulama juga bersikap tegas ya, syaddada ya, syaddada itu keras ya. Keras atau tegas ya. Alaman fasal Quran bagi siapa yang menafsir Al-Qur'an wa huwa ghairu alimin bil lughatil Arab. Ya. Jangan main-main dengan tafsir Al-Qur'an ya. Kalau misalkan dia tidak paham bahasa Arab, jangan menerjemahkan ya. Jangan menafsirkan Quran dengan bahasa lain. Dia nggak paham bahasa Arab kok mau menafsir Al-Qur'an ya. Padahal Al-Qur'an bil lughatil Arab, la budda an yufassira wa huwa alimun bil lughatil Arab. Dia boleh menafsir Al-Quran karena memiliki pemahaman ilmu ya, tentang bahasa Arab. Ya, Kamaru ya an Malik wa Mujahid wa ghairihima. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dan juga Mujahid serta yang lain. Kayak contoh kemarin ya, mungkin kalian sudah dengar ya, atau sudah saya ceritakan juga. Ada orang yang menafsir Al-Quran kalimat Al-Qari'ah itu dengan apa namanya? Al-Qari'ah artinya mana tahu nggak? Kan Hari ada surat kiamat. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Hah? Hari kiamat. Hari kiamat. Kiamat. Ada nggak makna lain yang disampaikan oleh seseorang? Makna Al-Qari'ah itu apa? Ada Apa? katanya pembaca Ustadz Kori. Iya, pembaca itu kan. Ini kan enggak sangat jauh sekali kan. Al-Qari'ah kok yang membaca atau si pembaca. Ya, nggak benar itu kan. Dia nggak paham bahasa Arab berarti kan. Apapun yang dijelaskan itu salah total. Nggak mungkin bisa dimaknakan seperti itu. Al-Qari'ah ya Al-Qari'ah sama kalau Allah Ta'ala maknaha dia al-qiyamah au anwa min ahwal qiyamah ya. Ini hari kiamat atau juga jenis pengerian yang akan terjadi di hari kiamat al-qari'ah. Bukan malah qari'ah itu yang membaca ya. Memang Al-Qur'an turun beritanya Iqra, bukan berarti ayat al-qari'ah termasuk juga bagian yang memaknai atau dimaknai dengan qari'ah yaitu membaca. Nah, ini kan kalau nggak paham bahasa Arab begitu jadinya kan. Kamaru ya an Malik, Mujahid wa ghairihima. Ini juga disebutkan oleh Imam Malik dan juga Imam Mujahid serta yang lain. Artinya mereka sikapnya tegas sekali. Barang siapa yang mau menafsir Al-Quran, yajibu an ya'lama awalan lughatal Arab. Ya. Dan ingin menafsir Al-Quran harus ya, mengerti dulu bahasa Arab. Kalau sekarang mungkin diterjemahkan gitu dan ya orang menafsir Al-Quran sekarang bukan karena dia tahu tentang tafsir, tapi dia membaca buku tafsir ya buku tafsir yang lain lalu akhirnya merujuk ya pola apa misalkan pola Tobari, pola Ibnu Katsir gitu kan. Ya, artinya mereka sudah baca ayat-ayat lalu tafsir-tafsirnya menurut para ulama yang terkemuka. Wa qad haka sahibu kita muqaddimatul mabani ijma'u sahaba ala jawazi tafsir Al-Qur'an bil lughah. Bahkan diceritakan oleh pemilik buku Muqaddimah al-Mabani kesepakatan sahabat ya ijma itu artinya kesepakatan sahabat ala jawaz dibolehkannya menafsir Al-Qur'an bil lughah, boleh menafsir Al-Qur'an dengan bahasa ini menurut ya sahih kitab Muqaddimatul Mabani. Qala Malik, Imam Malik juga berkata la uti bi rajulin yufasiru kalam Allah wa huwa la ya'rif lughatal Arab illa ja'alathu nakalan. Ya. Tidaklah diberikan kepada seseorang yang menafsirkan firman Allah sementara dia tidak mengerti bahasa Arab kecuali hanyalah sebagai nakalan, orang yang telah menyimpang, orang yang telah melakukan penyimpangan. Nggak ada benar-benarnya kan kalau orang yang memang menafsir Al-Quran sementara dia nggak paham bahasa Arab. Bagaimana mungkin bisa ya dibenarkan orang yang tidak paham bahasa Arab kok menerjemahkan apa menafsirkan Al-Quran. Ada idan mayata'alaku di tafsiril Quran bil lughah. Hunaka mas'alatun. Mas'alatun fi dhawabit at-tafsir bil lughah. Apa saja ketentuan-ketentuan tafsir menggunakan bahasa Arab ya, atau aturan-aturannya ya. Baik, Atlub wahidah min kunna bil qiraah Yasmin Anggita.
Ustaz. Masalah masalahu fi dawabit tafsir bil lughah. Kaifa nufassir makana muhtamilan li aktsari min makna fi lughatil Arab. In kana lafdu yahtamilu hadhil ma'ani kulliha min duna ta'arid wala tanaqis fi siyaqi jaza hamalal ayati 'alaiha. Wa hadha ya'ti ghaliban fil alfadhil mushtarikah wa in kana qad yatarajjah ihdaha mithlu tafsirihim liqaulihi ta'ala la yarqubuna fi mu'minin illa wala dimmah faqad wurida anhum fil illi aqwali al-awwal al-ahdu athani al-qurabah الثالث الله سبحانه قال الطبري معلقا على هذه الأقوال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذي أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد insilahi al-ashhuril haram wa hasarahum wal qu'ud lahum ala kulli mursidi annahum law dhaharu 'ala al-mu'minina lam yuraqibu fihim illa wal illi ismu yashtamilu 'ala ma'ani thalathah wa hiya al-ahdu wal aqdu wal halfu wal qurabah wa huwa aidan bima'na Allah fa'id kanat al-kalimah tashmilu hadhil ma'ani ats-tsalatsah walam yakunillahu khassu min dalika ma'na duna ma'na faswabu an ya'ummu dalika kama amma biha jalla sana'uhu ma'aniha ats-tsalatsa fayuqalu la yuraqibuna fi mu'minillah wala qurabah wala ahadan wala mitsaqan wa in kana lafdhu la yahtamilu illa ahadal ma'ani min ma'anil lafdhi fahunaka dhawabit tadullu ala ikhtiyari hadzal ma'na duna ghairihi wahia kattali al-awwal an takuna lafdhah al-mufassira sahihatan fil lughah fala yajuzu tafsiril Qur'an bima la ya'rifu fi lughatil Arab wa mithaluhu tafsiru qawlihi ta'ala wa anta hallum bihadzal balad bi annahu hallun wa muqimun bihi qala Tahir ibnu Ashur wa haqa ibnu Ibtiyah an ba'di al-muta'awwalin anna ma'na wa anta hillum bihadzal balad annahu halun ay sakin bihadzal balad wa ja'alahu Ibnul Arabi qawlan wa lam ya'uzzuhu ila qail wa hakahu al-Qurtubi wal Baydawi kadzalik wa huwa yaqtadi an takuna jumlah wa anta hillu fi mawdi'il hali min dhamiri aqsam fayakunul qasmu bil baladi muqidan bi i'tibari kaunihi baladan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'wilu jamil law sa'ada alaihi thubuti isti'mali hillun bi makna halun ay muqimu fi makan fa in hadza lam yaruddu fi kutubil lughah as-sahah wal lisanu wal qamus wa mufradatir raghib wa lam ya'ruju alaihi sahibul kasyaf wala uhasib i'raduhu anhu al illa i'raduhu
i'raduhu illa anhu illa li'adami thiqatihi bisihhati isti'malihi. Wa qala al-Khafaji wal hillu sifatun aw masdarun bima'na al-halu huna ala hadzal wajhu wala ibrah biman ankarahu li'adami thubutihi fi kutubil lughah. Wa kaifa yuqalu la ibrah bi'adami thubutihi fi kutubil lughah wa hal al-murja fi isbatil lughah illa kutubin a'immatiha asani an yakfi yakfi jazakallahu khairan. Idan fi kauni tafsir bil lughah hunaka dhawabit, ya, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa atau bahasa Arab, ya. Kaifa nufasiru makana muhtamalan li aksar min makna fi lughatil Arab. Bagaimana kita atau seseorang memungkinkan melakukan tafsir Al-Qur'an yang memiliki muhtamal, ya, kemungkinan, ya, yang memiliki kemungkinan lebih atau banyak makna dalam bahasa Arab, dan maknanya banyak, ya. Bagaimana ini caranya? Ya, bit harus pakai aturan-aturan, ya. In kana al-lafzu yahtamilu hadhil ma'ani kulliha min duni ta'arudin wala tanaqudin bisiyaq. Kalau ada kata dalam Al-Qur'an lalu dari secara bahasa Arab ini memiliki banyak makna, kan? Memiliki banyak makna yang makna itu tidak ada ta'arud, tidak ada bertentangan, tidak ada kontradiksi. Ta'arud bertentangan, tanaqud berkontradiksi, fisiyaki dalam konteks ayat yang disampaikan, jaza hamlul ayat alaiha, maka boleh disampaikan makna dari kalimat ini begini, begini, begini. Ada 3 makna, ya. Jadi nggak hanya satu, ya, boleh 3-3-nya kalau misalkan memang para ulama menyebutkan maknanya adalah seperti ini secara bahasa. Wa hadza ya'ti ghaliban, ini biasanya hadir fil alfaz al-mustarakah, ya, kata yang mustarok, kata yang ada sekutunya, ya. Artinya makna ini lebih dari satu, ya. Wa in kana qad yatarajjahu ihdaha, walaupun mungkin ada saja yang diambil yang lebih kuat. Bisa jadi, kan? Bisa jadi misalkan ada 3 makna, 4 makna, yang lebih dekat ini, kan, secara bahasa, ya. Yang lainnya akhirnya tidak dipakai. Tapi ada juga nanti 3-3-nya atau 4-4-nya diambil karena memang, ya, sama-sama kuat, maknanya jelas, ya, tidak bertentangan, tidak kontradiksi dan sebagainya. Mislu, contoh, ya, contohnya adalah tafsirihim liqauli ta'ala. Contohnya adalah tafsir para ulama tentang firman Allah, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Nah, kalimat illau, gitu kan? Illa itu maknanya banyak. Faqad waroda anhum fil illi, disebutkan oleh mereka tentang mana al-illu, illau, ya. Al-illu jadinya aqwalun, beberapa pendapat. Al-awwal al-illu adalah al-ahdu. Kata il itu artinya al-ahdu, perjanjian. Sanian al-illu al-qarabah. Ya, illu itu artinya kerabat, ya, kerabat dekat, gitu kan. Salis al-illu Allahu subhanahu. Al-illu adalah Allah. Nah, ini artinya kan 3 makna, apakah kontradiksi atau tidak nanti ditinjau oleh para ulama. Nah, ketika ditemukan mereka masing-masing ini ada tidak ada pertentangan, kontradiksi, maka diterima 3-3-nya, ya. Akhirnya disebutkan di sini kan qala Tabari mu'allaqon ala hadil aqwal. Imam Tabari menyebutkan pendapat mereka ini sambil mu'allaqon, memberikan komentar, ya, mengomentari. Faqala wa aulal aqwal fi dzalika bisawab an yuqala. Pendapat yang utama, ya, aulal aqwal, pendapat yang utama dari yang demikian tadi, cara benar adalah an yuqala inna Allah ta'ala zikruhu akbaru an haulal musyrikin alladzina, ya,
amara nabiyahu wal mu'minin biqatlihim. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan informasi tentang mereka, orang-orang musyrik, ya. Yang orang musyrik ini diperintah oleh Nabi dan juga orang beriman biqatlihim, untuk dibunuh. Ba'da insilahil ashhur al-hurum. Setelah lewatnya atau selesainya bulan-bulan haram. Ada yang ingat gak bulan haram ada berapa? Ashhurul hurum. Kam ada 2 ashhur. Arba'ah. Arba'ah, ya. Ya, mahiyah. Muharram. Muharram, terus Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus tempat. Sofar. La. Sya'ban. Hah? Sya'ban. Bukan. Rajab. Hah? Rajab. Ya, Rajab, ya. Nah, jadi istilahnya wahidun fardun, salasun sardun. Satu terpisah, tiganya berturut-turut. Ya, kalau yang satu terpisah itu adalah Rajab. Kan setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Terus Syawal, terus Dzulqa'dah baru kan. Ya, jadi Rajab terpisah dengan 3 bulan setelahnya kan. Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru nanti ketemu lagi. Yang kedua yaitu Dzulqa'dah. Kemudian lagi Dzulhijjah, kemudian lagi Muharram. Nah, ini ya, setelah, kalau dalam ayat itu disebutkan setelah selesai 4 bulan haram ini, maka boleh dibunuh orang-orang musyrik itu, ya. Dikotlihim, wahasrihim, dikepung, walqut lahum, ditahan, ya. Kalau udah lewat 4 bulan, udah dibunuh, ya, ditahan atau dikepung. Ala kulli marsad, setiap titik, ya, setiap titik. Annahum law zuharu 'alal mu'minin lam yuraqibu fihim illa, ya. Kalau mereka law zuharu, nampak di hadapan orang beriman, lam yuraqibu fihim, tidak dipantau. Illau. Nah, mana illau ini? Jadi hakikatnya kan harus dibunuh, ya, atau di penjara, atau dikepung gitu kan, setelah lewat 4 bulan. Tapi illau ini apa? Nah, al-illu ismun yastamilu ala ma'anin salasah. Kecuali illa. Nah, maknanya tiga hal. Al-ahdu, berarti kalau punya perjanjian. Ya, kalau sudah punya perjanjian sebelumnya, maka lewat 4 bulan yang dimuliakan atau diharamkan itu tidak boleh dilakukan. Atau wal aqdu, akdu ikatan, al-qorobah, karena ikatan keluarga. Wal halfu, atau karena ada, ya, saling bersumpah, ya. Wal qorobah, ya. Nah, ini ada qorobah lagi, ya. Al aqdu ikatan, wal halfu, wal qorobah, ada 4 berarti kan? Enggak. Al ahdu wal aqdu wal halfu itu sama, ya. Satu, al ahdu wal aqdu wal halfu, perjanjian, ikatan dan sumpah. Nah, ini mana pertama, ya. Mana kedua al qorobah, karena kerabat, ya. Karena dia adalah hubungan keluarga dengan orang beriman. Wa itu benar Allah, ya. Illa artinya Allah. Nah, fa idza kanat al kalimat tashmulu hadhil ma'ani asalasa, kalau kata ini mencakup 3 makna ini, walam yakulillahu khassa min zalika makna duna makna, dan Allah tidak mengkhususkan, ya, tidak mengkhususkan makna selain makna itu, fasawab an ya'umma dzalika, maka yang boleh dilakukan adalah menganggap itu umum. Ya, maksudnya kama amma biha jalla sana'uhu ma'aniha asalasa. Jadi umum, ya, sebagaimana juga, ya, makna yang umum ini disebutkan dengan 3 makna. Fa yuqalu la yuraqibuna fi mu'minillah. Ya, maka artinya adalah mereka tidak dipantau, ya, dalam keamanan Allah. Artinya nggak boleh dibunuh kalau misalkan memang dia sudah aman, ya, menurut Allah, ya. Maksudnya mereka sudah bersyuhada, wala qorobah karena kerabat, wala ahdan karena adanya perjanjian, wala misakon.
Kalau umumnya adalah boleh dibunuh, tapi kalau misalkan karena ilau ini dengan 3 perkara yang dengan makna itu bisa dipahami dan diterima, maka tidak dibunuh. Ini kan, jadi mana ilau itu ada 3 makna ya. Ada al-ahdu, al-qurba, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau misalkan memang makna yang banyak itu tidak ta'arud dan tanafud, tidak bertentangan, tidak juga berseberangan. Nah, tsumma saniyan wa in kana lafzu la yahtamilu illa ahadul ma'ani, ya. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar, karena mau tanda tangan aja. Nah, San. Dan wasil. Jadi kalau tadi kan yang pertama cara bahasa banyak makna dan tidak ada bertentangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan hanya memungkinkan satu makna, ya? Satu makna ya. Wa in kana al-lafzu la yahtamilu illa ahadul ma'ani min ma'ani lafzi. Kalau misalkan kata tidak yahtamil, tidak memungkinkan illa ahadul ma'ani, kecuali salah satu makna saja, min ma'ani lafzi, dari makna yang disebutkan, faunaka dawabit. Nah, harus ada ketentuan, ada aturan. Tadulu ala ikhtiyari hadal makna, yang membolehkan memilih satu makna saja duna ghairihi, tanpa yang lainnya. Harus ada doyutnya kan? Ya, wa katali, yaitu adalah demikian. Pertama, antakuna lafzu al-mufassirah sahihah fil lughah. Harus ya lafzah yang disebutkan itu, lafaz kata yang menjadi tafsiran itu benar secara bahasa. Jadi tidak sembarangan ya. Misalkan ada makna lalu berbeda nih, nanti dicari mana yang paling benar. Ya, lafzah al-mufassirah as-sahihah ya. Fala yajuzu tafsir Quran bima la ya'rifu fi lughatil Arab. Maka tidak boleh menafsir Al-Qur'an dari orang yang tidak mengenal bahasa Arab, tidak paham dengan bahasa Arab. Contohnya kan, misaluhu tafsir qauli ta'ala wa anta hillum bihadal balad. Ya, wa anta hil, karena kalimat hil ada memanahu. Bi annahu halun wa muqimun katanya. Jadi hilun itu artinya halun, artinya tinggal, wa muqim. Halun wa muqim artinya anta Muhammad hilun bihadal balad, kamu berhak tinggal di sini, di negeri ini. Itu maksudnya kan, halun wa muqimun. Qala at-Tahir Ibnu Asyur wa haka Ibnu Atiyah an ba'dil muta'awwilin ya. Anna makna wa anta hilun bihadal balad atau halun. Ibnu Atiyah juga mengatakan ya, sesuai dengan takwil para ulama, makna hilun artinya halun. Ai sakinun bihadal balad. Sama ya, halun, mukimun, sakinun, satu makna. Ya. Ini baru pendapat pertama ya. Waja'alahu Ibnu Arabi qaulan. Ya. Dan Ibnu Arabi juga memilih pendapat ini. Walam ya'izhu ila qailin, dan tidak menyimpang atau tidak beralih kepada pendapat lain. Wa hakahu Qurtubi wal Badawi kadzalik. Wa huwa yaqtadi an takuna jumlah wa anta hilun mawdiul hal min dhamiri aksama. Dan kedudukan posisi dari kata ini adalah sebagai hal ya.
sebagai hal min domir aksama. Fayakunu qasam bil balad muqayyadan bi'tibari kauni baladu Muhammad. Sehingga karena ini sebagai hal ya dari domir aksama, maka sumpah ini wa antahillun ya sumpah kepada kepada tempat terikat dengan tempatnya Nabi Muhammad tinggal. Bahwa Nabi Muhammad pernah tinggal di mana? Di Mekah. Nah, wa anta hilum bihadzal balad artinya engkau Muhammad berhak tinggal di sini, maksud di Mekah ya. Ya, baladu Muhammad ya. Wa wa ta'wilun jamil. Nah, ini adalah tafsir atau takwil yang cocok atau yang indah atau yang benar ya. Lausa ada alaihi subutu istimal hal di mana halun. Sekiranya dibantu ketetapan penggunaan halun itu di mana halun ai muqimun fi makanin. Fa inna pun kalimat ini atau kata ini tidak disebutkan atau tidak ada di dalam buku-buku kamus ya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab nggak disebutkan halun itu halun. Misalkan di kitab As-Sohah ya, ini buku kamus ya, kamus bahasa Arab As-Sohah. Atau lisan atau lisanul Arab ya. Ini namanya lisanul Arab wal qamus ya. Nah, namanya juga kamus wa mufradatur raghib. Nah, dari 4 buku kamus bahasa Arab enggak ditemukan kata halun itu wa anta hilun, kata hilun itu halun. Tapi ya masih bisa diterima ya. Walam ya'rud alai sahibul kasyaf wala ahsibu i'radu anhu illa li'adami siqati bi sihhati istimalihi. Walam ya'rud alaihi wa ibulkas, bahkan tidak dimunculkan oleh pengarang buku Sahibul Kasyaf yaitu Zamakhsyari dan berkata wala ahsibu i'raduhu, aku tidak menduga ya i'raduhu kontradiksinya atau penentangannya ya, penentangan kecuali dia ada misikotihi, kecuali karena ketidakasikoh bisa hati istimali kebenaran penggunaan kalimat tersebut. Nah, qala al-Khaffadi wal hillu sifatun au masdarun. Jadi kata Khaffadi, kata hilun itu adalah sifat atau dia sebagai masdar. Gimana al-halu? Maknanya adalah al-hal, al-muqim, as-sakin ya. Wa ala hadzal wajh wala ibrata biman ankara di adami subuti fi lughatil arab fi kutubil lughah. Jadi kata ini benar ya. Jadi al-hillu di mana al-halu kan sebagai sifat atau sebagai masdar. Dan dia mengatakan wala ibrata ya tidak masalah ya biman angkarahu bagi orang yang mengingkarinya dia ada misubuti fitur di lughah karena tidak disebutkan di dalam buku-buku kamus bahasa Arab. Wa kaifa yuqal la ibrata bi adam subuti fi kutub lughah wa hal marji fi isbatil lughah illa kutubu a'immatiha. Ya, ada mengatakan gini. Bagaimana mungkin tidak diterima ya karena tidak disebutkan di dalam buku-buku kamus, padahal sumber atau rujukan dalam bahasa adalah kutub-kutub yang telah disebutkan tadi. Ya hakikatnya sebenarnya ini sudah nggak masalah ya. Jadi kata hilun itu halun, walaupun di dalam buku-buku kamus tidak disebutkan. Karena kalau dirangkai dengan bahasa atau cara sorof dan nahu, kata hilun itu adalah sifat atau masdar dari sumpah yang Allah sebutkan sebelumnya kan. Kan ayat sebelumnya adalah la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Jadi kalimat hillum itu cocok adalah sakinun au muqimun ya atau kata halun. Sama artinya tempat. Ada al-awwal ya min dawabit al-lughah idza kana yahtamilu lima'nan wahid. Kalau memungkinkan satu makna saja, dawabitnya seperti itu. Baik. Iqra'i ya Sofia. الثاني أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومثاله تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
قيل البرد النوم وهذا التفسير تفسير بالأقل إذا الأغلب المعروف من البرد وما يبرد حر الجسم من الهواء. الثالث أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق Siap. فلا يختار إلا ما يتناسب معه ولذا كان من أوجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق وقد كان للراغب في مفرداته عناية بجانب السياق فيبين معنى اللفظة اللغوي بناء على ما هي فيه من السياق. قال الزركشي ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولة الألفاظ خاصة. وقال في موضع آخر وهذا يعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات فيذكر فيذكر Qaidan. قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتصنه من السياق وكلامه يدل على أنه فضلا عن ورود الكلمة في العربية إلا أن لها معنى خاصا يتحدد من السياق يجب أن يراعى. الرابع Baik. أن Itulah يعرف malah yang keulan ya. Di anal waqt jangan sampai yang tahi ya. Baik, idan Arab musani ya, idza kana al-lafzu yahtamilu wahidan. Jadi tadi kita bahas kan, kalau misalkan memang hanya mungkin satu makna saja. Yang kedua adalah dua bitnya anna tafsir Al-Qur'an alal aglab al-ma'ruf ya. Jadi harus menggunakan tafsir Al-Qur'an yang sudah menjadi ma'ruf ya, sudah dikenal ya. Sudah menjadi mayoritas min lughatil Arab. Ya, dari bahasa Arab itu dunasyaz awil qalil, bukan yang jarang atau sedikit. Jadi yang dipakai bagaimana bahasa Arab itu memang sudah yang dikenal ya, sudah ma'ruf lah gitu kan, sudah banyak digunakan oleh orang Arab ya. Misaluhu tafsir qouli ta'ala la yazuquna fiha bardaw wala syaraba ya. Kata Barat ya, apa itu barad? Kila al-baradu an-naumu. Namun kata ini tidak dikenal. Ada tafsirun bil aqal. Jadi tafsir kata barad dengan naum itu sangat sedikit, nggak banyak dipakai. Idil aglab al-ma'ruf minal barad ma yubarridu au ma yabrudu harra al-jismi min hal hawa. Padahal yang ma'ruf atau yang banyak dipakai oleh orang Arab, kata barad itu adalah sesuatu yang bisa membuat kondisi badan atau kondisi tubuh dingin dari panas. Ya, dari panasnya hawa atau udara ya. Nah itu kata Barot bahwa nanti di surga orang-orang ahli surga penduduk surga itu tidak akan merasakan kecuali dingin ya. La yadukuna fiha bardan wala syaraban. Orang-orang ini ya, orang di neraka ya. Orang di neraka tidak akan merasakan dingin dan minuman yang enak. Nah, barad itu artinya maya brudu harojismi, sesuatu yang bisa membuat tubuh itu dingin. Bukan naum ya. Kalau naum itu kan ya jarang dipakai ya. Tsumma salisan an yura'iyal mufassiru inda tafsirihi di lafzuti siyaq. Juga seorang mufassir lafzut asiyaq, konteks dari kata tersebut. Apa konteksnya? Ya. Harus disesuaikan juga konteksnya bagaimana. Karena bisa jadi menurut dia benar kata ini, tapi secara konteks nggak bisa diterima. Ya, harus diperhatikan ya, harus diperhatikan oleh seorang mufassir di saat menampilkan dengan bahasa, ya dengan bahasa itu konteksnya. Fala yakhtaru illa ma yatanasabu ma'ahu.
maka dia tidak boleh memilih kecuali yang sesuai dengan konteksnya. Ya, harus sesuai dengan konteksnya. Jangan dipilih yang sembarangan, ya, harus cari. Ya. Walidza kana min awdihi di aqwali ba'dil mufassirin adamu munasabatiha lisiyaq. Oleh karena itu, karena min auji rodi, ya, di antara beberapa sisi ditolaknya rodi ditolak aqwal di ba'dil mufassirin, pendapat sebagian pemufasir adamu munasabati lisiyaq, karena tidak cocok, tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau tidak cocok atau tidak sesuai dengan konteks, bagaimana bisa diterima, kan? Wa qad kana liragib fi mufradati inayatun bijadi bisiyaq. Dan Imam Ar-Raghib juga dalam kitab mufradatnya perhatian dengan sisi konteks ini. Fayubayyin makna lafzu al-lughawi bina'an ala ma hiya fihi min as-siyaq. Beliau menjelaskan makna lafaz secara bahasa sesuai dengan konteks daripada ayat tersebut. Jadi nggak sembarangan ya, harus dilihat dulu rangkaian kata konteksnya bagaimana. Ya, di sini nggak disebutkan contohnya ya. Sebenarnya ada contoh itu terkait dengan apa ya? Masalah puasa ya. Kan kalian dengar kan ayat yang tentang puasa itu uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna ma katabu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ada yang tahu nggak kisah tentang tafsir secara bahasa kalimat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad? Apa maknanya itu? Maknanya Kalau cara bahasa, apa? Apa, Ud? makna khaitul abyad itu Ustaz. Iya. Kalau secara bahasa benang putih sama benang hitam gitu kan Ustaz. Khaitul Nah, abyad. iya kan? Cara bahasa gitu, cocok nggak? Kalau dilihat konteksnya, ya, nggak cocok, ya. Nah, akhirnya kata khaitul abyad itu artinya fajar, ya. Khaitul aswad itu waktu malam, ya. Ya, kalau dipakai secara bahasa, nggak bisa itu ketemu maknanya. Nggak, cara konteksnya nggak ketemu kan? Apa hubungannya kan? Bahkan terjadi itu kisahnya kan? Sahabat-sahabat akhirnya meletakkan benang hitam di bawah bantal, menunggu berubah nggak. Kalau berubah baru berhenti makan. Ya nggak berubah sampai maghrib juga nggak akan berubah kan? Nah itu kan beda ya. Nah ini kalau dari konteksnya begitu. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh menafsirkan cara letterlek kecuali harus melihat konteksnya. Ya, siap itu konteksnya bagaimana? Memang aslinya al khait itu ya benang ya, al abyad ya putih, al aswad hitam. Tapi Allah inginkan bukan itu. Qala Az-Zarkasi wa min ahsaniha kitab al-mufradat liraghib. Yang paling baik, yang paling bagus adalah ada buku namanya al-mufradat liraghib. Ini bisa jadikan rujukan. Wa huwa yatasayyadu al-ma'ani min asyab li'anna madlulat al-falsafah. Dan beliau Ar-Raghib ini yatasayyadul ma'ani, selalu memantau ya, memantau makna-makna dari konteks itu. Nggak mungkin dia menyampaikan kecuali melihat dulu konteksnya bagaimana. Di anamadul alfat kosong, karena dia menjadi petunjuk kata yang khusus ya. Wa qala fi mawdin akhar wa hadza yu'na bihi ar-Raghib katsiran fi kitabi al-mufradat. Inilah yang dituju oleh Raghib dalam berbagai kata atau pernyataan di dalam bukunya al-mufradat. Bayat kuru qaidan zaidan ala ahli lughah. Ini menjadi pengikat, tambahan pengikat ala ahli lughah pada ahli bahasa fi tafsir madul lafzi di annahu iktanasahu minasiyah. Ya, kenapa demikian? Karena memang itu menjadi buruan ya, iktanasahu minasiyah, buruan dari konteks yang nanti akan ditafsirkan.
Wa kalamuhu yadullu ala annahu fadlan an wurudil kalimah fil arabiyyah illa annaha ma'na khasal yatahaddadu min siyaq yajibu an yura'a. Di perkataan ini menunjukkan bahwa ya, sangat baik ya annahu fadlan an wurudil kalimah. Bahwa ini adalah tambahan dari keluarnya kata fil arabiyyah dalam bahasa Arab illa annaha ma'na khasal. Namun dia memiliki makna khusus. Kita hadadu minasiyab dibatasi dari konteks yang yajibu an yuro'a, yang harus diperhatikan. Baik, ada idan ya dicatat ya sampai angka 4 ya dari tampihan yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir menggunakan bahasa khususnya kalau memang bukan pada makna yang beragam ya, tapi makna yang satu saja. Ila murabi di ana waqat intaha ya. Dan nahnu fi ada fi liqa al akhir ya min Ramadan sawfa naltaqi pada Ramadan insyaallah ya. Pesan pada usbu ya atau setelah seminggu ya setelah seminggu lebaran kita tetap atau akan melanjutkan kembali walaupun tetap online ya. Baik, hal soalin. يكفي إن شاء الله أستاذ Anda. Ustaz, Saya akan ba'da id nahnu mubasyarah imtihan Ustaz. iya mubasyarah. Ketetapan begitu, tapi kan nanti bisa kita rencanakan atau kita apa namanya diskusi dulu ya kapan mau dilakukan, apakah langsung atau tidak. Tidak sepertinya Ustadz. Offline fakat. Hah? Pas Tidak. offline aja Ustadz. Hah? Pas offline aja Ustadz. Offline aja akhirnya. Ya. Nah, Ustaz. Semoga PG ya Ustadz. Karena memang kan kalau di itu udah ini sudah pertemuan ke-7 ini. Ya. Kalau secara hitungan memang sudah pertemuan ke-7, berarti pertemuan 8 kan UTS. Gimana langsung aja? Pas offline aja Ustadz lebih Offline, baik Ustadz. kayaknya. Nah, Ahsan. Ya. Baik, saya Alfian ya. Aska Zahrani. Maujudah? Hadirah Ustaz. Atiyah Khalilatul Ummi. Hadirah. Zirwah Sanamil. Hadirah. Fatimah Ad-Duha. Hadirah Ustaz. Bentar, saya lihat dulu. Ini ada berapa orang ini? Berarti hampir hadir semua ya. Ada 26 orang. Udah hilang satu. Tadi 27. Ya. Nun ada Anun. Ustaz. Ya, Adira Ustaz. Aku Hikmah. pegang 2 Zoom. Hikmah Romadhani. Hadirah Ustaz. Hurun Takia. Hurunin Takia. Hurun Takia, enak? Majudah? Mafi. Husnun Amalia. Hadirah Ustaz. Khalilatul Abdillah. Khalilah. Iklanis Syifa. Hadirah Ustaz. Tadi Khalilah ada nggak? Dita Triani. Hadirah Ustadz. Madania hadir. Nur Asifa. Hadirah. Nur Najmi. Hadirah Ustaz. Konita. Nurul Hidayatul Ulum. Hadirah Ustaz. Nah, Konita mana tadi? Salma. Hadirah Ustaz. Salsabila. Hadirah Ustaz. Sofa. Hadirah Ustaz. Sofia Matullah. Hadiroh. Sofa Salsabila. Hadirah Ustaz. Sujina. Hadirah. Tazkiyah Nadia Rahmah. Hadirah Ustadz. Tafia Altof.
Hadirah Ustaz. Lutfi Syafaria, Hadirah Ustaz. Tina Husnul Mahmuda, Hadir Ustaz. Yasmin, Hadirah. Dulda Pianti, Dulda. Baik, Fatihillah, idan ilahuna. Sebenarnya kita yang 7 ya, tapi kan Senin sebelumnya kita libur ya. Ada hari libur, jadi sebenarnya baru 6 ya. Tapi kalau secara urutan sudah ke-7. Ya, nanti kita sepakati aja apakah memang mau ujian offline atau online ya. Berarti kalau offline sampai nanti ketemu di kelas ya. Setelah lebaran mungkin lebaran kedua ya, lebaran minggu kedua langsung di kelas. Baik, idan ilahuna awalan ya. Jazakumullahu khairan, idan mubarakun fi syahri Ramadan. Ja'alana ta'ala minal muttaqin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadar. Semoga berkah di bulan Ramadan dan kita bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar. Semangat untuk beribadah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Baik, naktafi ilahuna, naktatim darsana bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan wa katsiran. Wa aqulu lakunna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Afwan Ustaz kalau kita banyak salah Ustaz di kelas. Minal aidin wal faizin ya. Hanun, Apa? Ya, Kita kocak. sudah nggak ada Hanun, Ustaz. Lita Ayo. aja yang ngituin. Kita Ya, masuk udah, jam nggak- berapa deh? Ini nggak Ustaz bisa. Iris ada ngechat.